Inilah deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ketegangan di Timur Tengah makin memuncak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan peringatan keras terhadap Iran. Trump menegaskan setiap serangan yang dilakukan oleh kelompok Houthi di Yaman akan dianggap sebagai tindakan yang dilakukan oleh Iran sendiri dan akan ada konsekuensi berat bagi Teheran. Pernyataan ini muncul di tengah operasi militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah sejak Trump kembali ke Gedung Putih. Menurut laporan dari stasiun televisi Houthi Al Masirah TV, serangan udara terbaru yang dilakukan oleh Amerika Serikat di hari Sabtu menargetkan kota pelabuhan Hodeida di Laut Merah dan wilayah Al-Jau di utara ibu kota sana. Pentagon mengungkapkan lebih dari 30 lokasi yang terkait dengan Houthi telah menjadi target serangan udara AS dengan tujuan menghentikan serangan kelompok itu terhadap kapal-kapal internasional di Laut Merah. Kepala juru bicara Pentagon Sean Parnell menegaskan tujuan serangan ini bukanlah untuk menggulingkan rezim Houthi, melainkan untuk menghentikan ancaman yang mereka timbulkan terhadap perdagangan global. Kita beralih ke informasi yang kedua, masih dari internasional, Rusia terus menggempur pasukan Ukraina yang tersisa di wilayah Kursk pada Minggu 16 Maret. Serangan ofensif kilat Rusia bulan ini telah memangkas area yang dikuasai Ukraina menjadi sekitar 110 km persegi dari sebelumnya lebih dari 1.368 km persegi yang diklaim Kiev tahun lalu. Yuri Podolyaka, salah satu blogger militer pro-Rusia yang berpengaruh, mengatakan pasukan Rusia telah berhasil mendorong pasukan Ukraina kembali ke perbatasan di beberapa area. Meskipun demikian, pertempuran sengit masih terus berlangsung dan pasukan Ukraina tetap memberikan perlawanan meskipun terpaksa mundur. Peta pertempuran dari kedua belah pihak menunjukkan pasukan Ukraina yang tersisa di Kursk kini berada dalam dua kantong wilayah yang terhubung di sisi perbatasan Rusia. Pihak Rusia mengatakan mereka kini tengah membersihkan sejumlah besar yang jauh di wilayah tersebut. Setelah seruan publik dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan lalu untuk menyelamatkan pasukan Ukraina yang terkepung, Putin mengatakan Rusia akan menjamin keselamatan tentara Ukraina di wilayah tersebut jika mereka menyerah. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah klaim bahwa pasukannya telah terkepung. Namun ia juga menyuarakan kekhawatiran akan kemungkinan serangan baru Rusia ke wilayah timur laut Ukraina Sumy yang berbatasan dengan Kursk. Informasi yang ketiga berasal dari komoditas. Pertama dalam sejarah, harga emas melonjak dan menutup perdagangan di level $3.000 Amerika Serikat per troy ounce. Lonjakan harga emas terjadi menjelang keputusan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve. Lonjakan harga emas ditopang oleh ambruknya dolar dan melandainya imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury. Indeks dolar turun ke 103,37 atau di level terendah dalam 4 hari beruntun. Sementara imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun turun ke level 4,03 atau terendah sepanjang tahun ini. Pembelian emas menggunakan dolar Amerika Serikat sehingga melemahnya dolar menguntungkan emas. Selain itu, para investor juga cenderung memburu aset safe haven seperti emas di tengah ketidakpastian yang timbul di perekonomian global seiring kembali berkuasanya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang memicu gejolak pada perdagangan global. Kita beralih ke informasi yang keempat. Ramai-ramai negara kaya Eropa kini melirik wisatawan Indonesia, salah satunya Swiss. Negara itu kini mencoba menggait warga negara Indonesia atau WNI, khususnya kelas atas. Bahkan target pertumbuhan mencapai 1 hingga 2%. Direktur Southeast Asia of Switzerland Tourism, Baptiste Pilek, menekankan dirinya optimistis dengan pertumbuhan wisatawan Indonesia. Untuk itu perusahaannya gencar memperkenalkan destinasi baru, termasuk yang belum banyak dikenal. Sebenarnya pasar perjalanan di Asia Tenggara mengalami penurunan, namun Switzerland Tourism melihat ada pemulihan yang kuat. Di 2024 misalnya terjadi penurunan 11,6% dibanding 2023. Tetapi secara keseluruhan kawasan ini mencatat pertumbuhan 13,9% dibanding di 2019 dan menjadikannya pasar dengan pemulihan tercepat di Asia. Menurut Tourism Monitor Switzerland, sebanyak 16% wisatawan Asia Tenggara menyukai Swiss karena keindahan alamnya. Adapun sebanyak 14% memilih Swiss karena panoramanya.